Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Kali ini temanya tentang kehidupan cintamu di masa depan. Kamu bakalan sama siapa? Siapa yang akan bersamamu? Jadi ini diperuntukkan untuk orang-orang yang kepo percintaannya bakalan kayak gimana dan kamu bakalan sama siapa. Pilihan pertama, ini ada tarot deck yang ini, batunya rose quartz. Pilihan kedua, tarot deck yang ini, batunya pirates. Jadi pause videonya jika kamu butuh waktu untuk memilih. Pilihlah dengan intuisi, latih intuisi kamu agar kamu bisa mendapatkan pesan yang sesuai. Oke, perlu diingat ini adalah collective reading di mana yang aku bacakan bukan hanya kamu saja tapi banyak orang. Jadi ini bisa vice versa, bisa terbulak-balik, bisa juga rasional, bisa tidak. Jadi perlu diingat setiap pesan yang aku berikan itu ada yang metafora, ada yang secara harafiah, ada yang kiasan, ada yang sebenarnya seperti itu. Jadi kamu perlu tahu realita kamu seperti apa, baru kamu proses kata-kata yang akan aku sampaikan. Oke, pas videonya jika kamu butuh waktu untuk memilih, aku langsung mulai aja ke pilihan pertama. Oke? Halo semua, untuk yang pilih pilihan pertama, jadi aku bakalan um, langsung lihat ya, nanti energi kamu sama energi dia saat ketemu seperti apa. So, jadikan ini sebagai alat bantu. Oke? Just read guide, angel, divine power like that and goddesses. I'm Mr. May Guru, so I can speak the truth, give information and protection to certain people who pick the rose quartz. Just read guide, angel, divine power like that and goddesses. Show me about their condition when they meet the person that meant to be with them. Their energy, the people who watch this video energy later when they meet their person. And the person energy and their person that meant to be with them energy when they meet each other. Okay. The one energy. Okay, di sini ada untuk kamu energi di sini ada Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Also di sini ada Pisces, Scorpio, Cancer. Jadi kalian orang-orang yang grounded, cuman orang-orang yang mampu untuk merasakan juga. Jadi punya feeling yang cukup kuat. Aku ngeliat intuisi kalian nanti akan semakin kuat. Dan dari sini ada generosity dari kalian. Jadi kemampuan kalian untuk memberikan, apapun itu konsep memberikannya ya, bisa dalam bentuk sedekah, dalam bentuk memberikan ilmu, apapun itu. Jadi konsepnya saat kamu mempunyai kemampuan untuk memberikan, intuisi kamu akan kuat banget dan kamu akan semakin dekat sama keluarga kamu. Di situ kamu akan bertemu. Di sini ada the Ten of Cups. Ten of Cups itu biasanya kita punya, untuk beberapa dari kalian punya issues di keluarga. Contohnya, we have family issue lah. Semua orang pasti punya isu-isu tersendiri. Ada sebuah karma yang akan diselesaikan. Jadi ini karma keluarga yang diselesaikan dan disembuhkan. Ada juga hubungan yang disembuhkan di keluarga, dan saat itu sudah disembuhkan dan kamu sudah memahami, akan ada sebuah pemahaman untuk kesiapan diri kita untuk membangun ke jenjang berikutnya di percintaan. Jadi gini, kalau dari energi family sendiri, ini adalah energi dimana orang-orang yang siap untuk memiliki keluarga baru lah contohnya. Tapi untuk memulai ini dari energi kamu dan keluarga intimu sendiri juga harus ada yang disembuhkan. So di sini ada Ten of Cups, ada fulfillment juga. But aku ngeliatnya di sini kayak ada sebuah fase nanti dalam kehidupan kalian yang semakin beranjak dewasa, kamu bukannya semakin bingung, tapi kamu akan semakin pasti. Okay, I see the future, I see myself lah. Aku mau seperti apa gitu. Dari sini aku ngelihatnya juga yang lebih dominan ya. Kalau kehidupan kamu nanti nih saat kamu ketemu orang yang diperuntukkan untuk kamu, itu adalah lingkungan sosial yang sangat mendukung. So, kita lihat ke energi dia ya. Nanti kalau misal aku kayak bersin-bersin, harap maklum ya, karena aku benar-benar lagi gak fit nih. Flu berat. Untuk kalian di luar sana, harap jaga kesehatan, oke?
energi dia adalah seseorang yang mempunyai kemandirian. Ini dipertunjukkan dengan energi fire, Aries, Leo, Sagittarius, tapi juga di sini ada energi Libra, Gemini, Aquarius, which is balance banget sama diri kamu. You all about feeling, kamu di dunia merasakan, di dunia mengayomi, di dunia untuk mengasihi, sementara dia itu berada di dunia untuk power and logic. Jadi menyeimbangi banget. Dan di situ aku ngelihatnya dia seperti tertantang oleh diri kamu. Kamu bisa memiliki kehidupan yang bahagia dengan segala keterbatasan yang kamu punya dan segala kemampuan yang kamu punya, kamu bahagia aja gitu. Dan dia di sini ada sedikit jealous, sedikit kayak apa rahasia kamu untuk memiliki kehidupan seperti itu gitu. Jadi awalnya seperti itu, kepo. Saat ketemu kamu, dia memang orang yang mandiri tapi ambisius banget soal karir. Terus di sini dari The Knight of Swords, dia juga orang yang menggebu-gebu, everything rush, segala sesuatu harus terburu-buru. Di sini aku juga ngeliat dari Five of Swords juga konflik. This person have a big ego, to be honest. Saat kamu ketemu sama dia, egonya besar. Cuman karena kamu orangnya tidak terpengaruh sama egonya dia, jadi ini menantang dirinya gitu. So this is their energy saat dia ketemu kamu. So aku bakalan lihat ya, kita who is this person, kita bakalan detailin, okay? There's spirit guide, angel, divine power, like God and graces, give permission and protection to see through people who pick the rose cord. Siapa yang akan bersamamu will be at last will be with the people who pick the rose cord. Choice is number 1. Who is finally be with them in their future. Okay, di sini ada energi The Knight of Cups, which is about romance. Ini tentang orang-orang yang mengerti untuk memberikan cinta. The Four of Cups, there's a little bit of tidak kesesuaian sama ekspektasi. We have expectation. Aku juga punya ekspektasi, kamu juga punya ekspektasi pasti. Ada beberapa ekspektasi dirimu yang tidak sesuai. Di sini ada The Magician, a little bit manipulative person, tapi aku ngelihatnya manipulatif untuk bisa mendapatkan apa yang dia mau. Cuman kalau dari The Magician sendiri, dia orang yang kreatif. Jadi yang menjembatani antara kalian berdua ini bisa di bidang kreatif atau pekerjaan dia atau pekerjaan kamu. Ini juga bisa yang menjembatani itu gini, salah satu dari kalian butuh healing. Jadi ada keadaan dimana terdorong untuk menyembuhkan. Healing bukan dalam konsep untuk healing percintaan aja. Jadi we constantly heal loh. Kita setiap bulan itu sebenarnya dari physically juga healing. Kalau kamu ngikutin fase bulan, itu biasanya di akhir-akhir bulan kita tuh istilahnya ngedetox diri lah, menyembuhkan diri. Nah, sama ini dalam keadaannya dia menyembuhkan karma-karmanya dia, bukan dalam arti dia ngebawa masalah ya, tapi fase dia menyembuhkan diri, dia dipertemukan untuk kamu untuk dia belajar. Kalau aku lihat di sini, itu yang menjembatani juga. Terus di sini dari Four of Cups, energi Pisces, Scorpio, Cancer, but aku ngeliat elemennya tuh banyak ya. Cuman dari segi fisik nih, kalau kita ngomongin soal fisik, The Magician itu menunjukkan orang-orang yang pintar dalam styling. Jadi dia tuh bukan memprioritaskan penampilan, bukan, tapi dia pintar. Aku kalau misal kesini pakaiannya seperti ini, kalau kesana pakaiannya seperti apa gitu. Dan dia juga pintar untuk grooming dan segala macam. Nah, dari The Magician sendiri, ini ada sisi romantik dari orang ini. Orangnya romantis, dia juga penuh dengan trik-trik. Jadi kamu gak akan bosan. Dia bukan tipe orang yang memberikan kejenuhan. Selalu dia tahu nih, kalau kamu ngerasa jenuh, aku harus gimana. Dan dari The Four of Cups sendiri, ini ada sisi dimana this person fixated, which meant kadang-kadang terlalu terpaku. Misalnya dia berpasangan sama seseorang, awal-awal pas berpacaran atau awal-awal berpasangan lah istilahnya, awal-awal berkomitmen, pasti dia akan fokus banget sama pasangannya. Cuman ini bukan karena sisi posesif yang berlebihan, bukan, karena memang dia itu gini, kadang-kadang dia suka menikmati lah, kayak misalnya dia udah bekerja keras terus mendapatkan hasil, dia kan pasti akan nikmatin hasil. Sama about love life juga seperti itu. Dan di sini ada The Temperance, which is energi Sagittarius. Dia orang yang neutral, jadi
Kalau memang salah, kalau memang benar-benar apapun, kalau misalnya dia pun menyayangi seseorang nih, contohnya kalau orang yang dia sayangin melakukan hal salah, ya salah, nggak ada pembenaran untuk hal itu gitu. Jadi orangnya cukup netral. Nah, dan dari energi the Sagittarius, energi Temperance ini kan balik lagi, ini ada yang um, karena energi The Temperance itu selalu ngomongin soal penyembuhan ya. Jadi ini bisa ada yang secara harafiah pekerjaannya dokter, healer, atau bahkan ada yang healing secara um, New Age healing, tahu nggak sih, yang kayak meditasi, prana dan segala macam. Nah, di sini juga ada yang nursing juga, oh iya sih masuk. Dan aku ngelihatnya di sini juga ada yang masuknya ke menjual obat-obatan, bukan obat-obatan terlarang ya, tapi lebih seperti obat tradisional atau bahkan apoteker gitu. Untuk beberapa dari kalian dealing sama seseorang seperti itu. Untuk dari The Magician sendiri, balik lagi ini bisa jadi dokter, healer, terus bisa writer, apapun yang berhubungan sama spirituality, apapun yang berhubungan sama psychic energi, pekerjaannya seperti itu. But at The Magician sama The Temperance itu, kalau kamu lihat di sini ada energi di atasnya, dia kan energinya energi di infinity, di sini ada energi water, which means dia selalu memberikan apa ya, energi yang menenangkan kalau di sekitarnya dia. Aku bakal konfirmasi dari tarot deck selanjutnya. Tell me more about who's this person. There's Spirit Guide, Angel, Power, Like Nothing Goddesses. Siapa yang akan bersamamu nanti? Ada perbedaan usia antara kamu sama dia, atau perbedaan generasi, atau bahkan perbedaan kedewasaan. Jadi kalau dari The Six of Cups, untuk kalian terbiasa untuk mikirin orang, sekarang akan dipikirin deh sama dia. Ada perbedaan, juga ngomongin soal background, ngomongin soal adat istiadat, atau lebih seperti principle. Kalau the five of wands itu ngomongin soal kompetisi. Jadi ada kompetisi di area-area yang bisa dibilang kayak pedoman itu atau pegangan hidup. Jadi aku benar gitu. Orangnya romantis banget, dan yang aku bilang ini kayak konfirmasi kalau awal-awal ketemu pasti dia akan nunjukin rasa bucin-bucinnya. Sisi bucinnya seperti apa, sisi romantisnya seperti apa. So loud. Dari energi The Six of Cups ini, kalau kamu ketemu dia rasanya kayak udah kenal lama banget, nostalgia banget lah gitu. Aku ngelihat di sini dia pengennya selalu jadi nomor 1 di dalam hidup kamu. Ada sisi jealousnya kalau misalnya kamu fokus ke orang lain. Nah, kalau dari sini ini bisa kamu memiliki sebuah persamaan ya, bisa persamaan hobi atau persamaan hal yang kamu sukai. Contoh, kamu suka kulineran, dia juga suka kulineran. Atau kamu suka traveling, dia juga suka traveling. Atau bahkan hal-hal kecil, kamu suka ngumpulin perangko, dia juga suka ngumpulin perangko gitu lah. Jadi ada sebuah hobi yang mirip. Nah, dari The Page of Cups, dia kalau memberikan cinta, dia nunjukin juga dengan bukti. Jadi bukan hanya I love you, but I love you with a flower, atau pakai coklat, atau segala macam. Selalu seperti itu. Dan dia jarang untuk gagal ya dalam merayu. Jadi dia pintar banget ngerayu. Terus kalau di sini dia pintar juga untuk manifestasi. Jadi aku ngelihatnya punya kedewasaan atau kepintaran untuk bisa memanipulasi energi. Jadi saat dia mau sesuatu, kemungkinan dia akan dapat. So aku bakal lihat dari Oracle card, there's Spirit Guide, Angel, Power, Like Nothing Goddesses. Ini bisa warna favorit dia merah atau orange. Jadi kamu bakalan juga, untuk beberapa dari kalian kayak ada yang terobsesi untuk memberikan diri kamu flower, bunga. Kayak bagi dia itu melambangkan rasa cinta gitu. Tell me more about the situation. Ada free yourself, it's time to take back control of your life. Ini saran untuk kamu. Untuk bisa melakukan sebuah union sama orang ini, kamu juga harus mampu membebaskan diri kamu dari belenggu apapun itu. Di sini ada heart to heart conversation, honestly discuss your feeling with each other. Ini aman kalau misal kamu ketemu sama dia, you need to honest, jujur sama diri sendiri dan sama keadaan. What do you want?
Kayak contoh ya, ada orang yang memang pengen main-main, ya udah bilang pengen main-main, aku juga pengen exploring gitu. Tapi kalau kamu mau serius, ya bilang dari awal aku pengen serius gitu. Dan di situ ada sebuah apresiasi yang akan diberikan. Ada calling in your soulmate, your prayers, affirmation, and visualization help to bring you together. Jadi ini juga kemampuan untuk manifestasi, memanggil soulmate-mu. Jadi dari sekarang juga harus mampu untuk menyiapkan diri memanggil soulmate. Keep an open mind, your soulmate may differ from your usual type and expectation. Ini adalah konfirmasi ya. Kemungkinan tidak akan sesuai sama ekspektasi dirimu. Bisa secara fisik atau secara, aduh aku suka banget pasangan yang musik taste-nya tuh jazz contohnya. Ternyata kamu ketemu sama orang yang musik taste-nya tuh rock and roll. Kan beda banget. Atau musik taste-nya kayak EDM music. Jadi ada perbedaan lah dari ekspektasi. Mungkin kayak misal kamu tipe orang yang klasik dan segala macam, dia tipe orang yang kayak it's all about new things dan segala macam. Jadi ada sebuah perbedaan lifestyle sih kalau aku lihat. Bisa lifestyle atau memang tadi ekspektasi bisa di basic juga. So kita lihat ya. Ini message about the outcome for you. Jadi apa yang perlu kamu tahu tentang the outcome of the situation. Oke, kalau dari sini aku ngelihatnya ini konfirmasi kamu, you want everything slow, you want slow love, kamu ingin menikmati cinta, kamu ingin menikmati keadaan, dan kamu ingin everything itu pasti. Cuman kalau dari dia sendiri mau semuanya itu segala macam cepet ya. Jadi ada perbedaan juga di situ. Semuanya naik kuda, man. Kamu ada sebuah perjalanan yang harus dilakukan. Ini bisa secara harafiah sebuah perjalanan atau memang keadaannya gini. Perjalanan sebuah transisi antara kamu menjadi yang sekarang jadi orang yang lebih baik lagi. Contohnya seperti itu. Buat yang namanya death, nanti ada sebuah transformasi yang luar biasa. Ini bisa datang dari dirimu atau dari dirinya yang akan mengubah lifestyle atau mengubah pola pikir. Dan di sini yang tadinya kudanya hitam, kudanya coklat, berubah jadi kudanya putih. Jadi ini ada sebuah perbedaan tujuan lah gitu. Your purpose yang sekarang akan berubah sama nanti. Dan di sini kalau ngomongin soal saran di masa depan, ini ngomongin soal kepastian dari dirimu harus kamu dapetin sendiri. Kamu tidak bisa berharap kepastian datang dari orang lain, tapi juga kamu yang membuat sendiri. And then dari sini, ini nunjukin sebuah kesabaran yang harus kamu latih. Lalu, ini keberanian untuk mengambil sebuah keputusan. So, kita bakal lihat tetap another message about this connection. Nanti aku bakalan narik runes untuk kamu, untuk pesan-pesan yang harus kamu ketahui. Tell me more about the situation in the future. You will dealing with someone yang kalau aku lihat tuh sebenarnya ada perubahan yang akan kamu witness atau kamu perhatikan di orang ini dari awal kamu ketemu sampai nantinya. Jadi kenapa awalnya aku ngelihat di sini ada sebuah, aduh aku nggak mau nih sama orang ini. Cuman lama-lama karena dia ada sebuah perubahan, ini seperti mengetuk hati. Yang nanti kamu akan dapatkan adalah dia mampu untuk mewujudkan mimpi-mimpi kamu soal percintaan. Dan di sini ada sebuah popularity, kamu bisa bilang sama orang yang populer atau kamu sendiri populer. Cuman dari The Magician, balik lagi, ini magiciannya banyak. There's a lot of magic involved in the situation. Secara gampangnya seperti itu. Jadi ada banyak hal yang tidak akan kita bisa masuk ke pikiran atau masuk ke logika kita kenapa ini terjadi. Ada sebuah keadilan, jujur sama apa yang kamu lakukan dari sekarang, raih apa yang kamu pengen raih. Ini ngomongin soal manifestasi. You will manifest someone yang kamu doakan, yang kamu visualisasikan, yang energinya kamu butuhkan. We have energi nih contohnya. Jadi kenapa dari awal aku sebenarnya saranin dari kemarin-kemarin saranin you need to know about your energi dulu. Kamu energinya apa gitu. Kamu energi seperti apa nanti saat kamu mau mempunyai kehidupan berumah tangga contohnya, kamu mau punya energi seperti apa. Jadi kamu harus tahu dulu dan memakai energi tersebut. Jadi kalau misalnya
Ini ada magician 3 kali. It means it's about willpower. Ini juga tentang action. Jadi ada sesuatu hal yang harus kamu lakukan dulu gitu loh sebelum kamu ketemu orang ini. Nanti ciri-ciri saat atau kisi-kisi, kisi-kisi, tanda-tanda kamu ketemu orang ini, ada yang ngelihat simbol berkali-kali. Contoh misalnya simbol untuk setiap individu yang nonton ini beda-beda ya. Ada yang ngelihat mawar, ada yang ngelihat sayap, ada yang ngelihat butterfly, ada yang ngelihat apa tuh, like lily atau lotus. Jadi ada sebuah simbol lah gitu yang kamu bakalan bertanya sama diri sendiri, kok ngeliat ini terus ya, kenapa aku ngeliat ini terus gitu. Oke, aku bakalan kasih pesan dari oracle card lagi for you. Don't make decision based on your guilt or what you think you should do. For it's not only being a true to yourself that you can be true to others. Ini tadi yang aku bilang, jujur sama diri sendiri. Jangan membuat sebuah keputusan hanya berdasarkan rasa bersalah. Jadi, pertama kita harus jujur nih kalau misalnya kita nggak sesuai sama diri kita. Apapun yang dilakukan, entah kerjaan dan apapun, kamu harus lakukan sesuatu tentang itu. Jadi pertama syaratnya untuk bisa bersiap atau mempunyai kesiapan bertemu sama the one atau ketemu sama dia adalah jujur sama diri sendiri. If you could do anything, what will it be? The answer dwells in your heart, not in your mind. For the heart is great, it's a gateway to the soul. Jadi connect sama jiwa kamu sendiri dengan cara bertanya. Kalau kamu mau lakuin satu hal lah sekarang nih, apa yang kamu pengen lakuin? Dan itu hempaskan apa yang di kepala, tanyanya sama ke hati sendiri. Jadi lakuin itu dulu yang hati kamu bilang. So this is your reading. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book personal reading. Karena yang namanya general seperti ini pasti untuk banyak orang energinya. Jadi tidak bisa disesuaikan sama diri kamu saja. Jadi kalau misalnya kamu mau baca seperti ini secara detail, kamu tinggal bilang aja temanya ini gitu. Sesuai tema yang ini. Nanti aku tinggal tanya dirimu siapa, namanya, kita kenalan dulu. So, kalau misalnya kamu suka video ini, boleh komen dan subscribe, jangan lupa share, dan jangan lupa komen untuk claiming energi positif ini untuk kalian yang butuh healing. Claiming energi positif dengan your favorite emoji atau favorite flower kamu apa. Itu bisa jadi bantuan untuk aku memahami simbol-simbol yang bakalan kalian dapetin. So, this is your reading. Thank you for watching. Bye! Halo semua untuk yang pilih These Pirates. Jadi aku bakalan bacain tentang energi kamu nanti saat ketemu si orang itu. Lalu kita lihat energi orang itu, siapa yang akan bersamamu. Oke? Kita lihat energinya dulu. There's spirit guide, angel, divine power, what like God, and Genesis. Give information and protection to the people who pick the pirate or choices number 2. Tell me about their energy later when they meet the person that meant to be for them. Energi mereka nanti seperti apa saat ketemu orang itu. Ada the Six of Swords. Ada the Five of Wands. Okay. Di sini ada energi Aries, Leo, Sagittarius, Libra, Gemini, Aquarius. Kalau aku ngomongin soal zodiak, cek sama rising, Venus, and Vedic rising dan sifat. Di sini Pisces, Scorpio, Cancer. Let's see. Ada sebuah perubahan tempat atau perubahan space. Jadi yang aku lihat di sini bisa secara harafiah kamu pindah rumah, pindah kerjaan, atau bahkan ada yang berpindah dari hati A ke hati B. Jadi ada perubahan yang is like moving on lah gitu. Jadi pertama fase kamu sudah moving on dari seseorang di masa lalu. Kedua ada sebuah perpindahan, bisa perpindahan tempat tinggal, kota, perpindahan negara, ada yang perpindahan juga ini kayak lifestyle lah. Kemarin lifestyle-nya tuh it's all about hangout sama temen, nongkrong-nongkrong. Sekarang lifestyle-nya berubah jadi kayak lebih fokus ke diri sendiri dan tidak banyak menghabiskan sama orang-orang.
waktumu sama orang-orang. Jadi ada sebuah perubahan yang perubahannya itu mendorong kamu untuk melakukan sebuah shifting gitu. Dari Six of Swords sendiri ada bisa dibilang nanti ada yang mengajarkan atau ada yang mengarahkan, bisa kamu dapat arahan dari semesta dan memahami tanda-tanda semesta, atau memang semesta akan memberikan kamu atau mendatangi dirimu, mendatangkan seseorang ke dalam hidup kamu yang akan membantu kamu melakukan sebuah perubahan secara spirituality atau secara mental. Dari The Five of Swords ini adalah konflik dalam diri. Jadi saat ketemu sama orang itu ada konflik yang bergejolak sama diri sendiri. Kamu punya sebuah ambisi, wants everything to be perfect. Jadi di sini ada sebuah sedikit keegoisan, which is ini kalau aku anggap ada sisi positifnya. Jadi kamu lebih fokus untuk menerima, bukan hanya memberi. Dari The Six of Cups ini ada nostalgia. Jadi kayak keadaan dimana saat kamu ketemu orang itu ada momen kayak tertegun, terpaku, terpana. Kayak aku mengenal orang ini udah lama gitu. Cuman dari The Six of Cups sendiri everything's blooming. Jadi kalau keadaan ya dirimu sebenarnya ini ada sedikit keadaan yang lagi berbunga-bunga gitu. Ini bisa datangnya dari perhatian-perhatian orang-orang sekitar yang fokus ke kamu, dan aku bakalan langsung lihat ya energi orang tersebut saat ketemu kamu. Dear Spirit Guide, tell me about the one for them energy when they meet the people who pick choices number 2. Siapa orangnya, energinya seperti apa? Bayangkan I just need 3. Okay, 2. Ini bisa datang dari dunia pertemanan ya, atau bisa ada sebuah koneksi lah di sini. Dari The World ini bisa konfirmasi ada perbedaan dunia antara kamu sama dia. Cuman kalau dari The World sendiri, ini adalah orang-orang yang punya fulfillment dalam kehidupan. Dia tidak pusing tentang kekurangan dia, tapi dia lebih menikmati apa yang dia punya. Dari energi The World adalah orang-orang yang visionary. Jadi mampu untuk membayangkan dirinya ke depan dan mempunyai optimisme untuk mendapatkan itu. Ada sebuah kebebasan. Aku melihat energi bebas, freedom. Dari Two of Cups sendiri ready for love. Cuman kalau dari Two of Cups ini, if you see di sini ada Cups sama Cups ya, bisa Pisces, Scorpio, Cancer. Di sini juga ada Capricorn, Libra, Aquarius. But dia secara energi itu ready to mingle lah, mempunyai kesiapan untuk kenal banyak orang. Two of Cups ini ngomongin soal partnership. Jadi Two of Cups ini ngomongin soal partnership. Partnership itu bisa dibilang kalau ngomongin soal energi ya, dia adalah orang yang menunggu lama untuk menemukan si missing piece. Jadi kalau aku ngelihatnya secara energi, saat nanti kamu ketemu dia, dialah orang yang siap untuk mengisi kekosongannya dirimu, atau bahkan kayak menanti, oke, kamu nih yang aku cari. Cuman dari Two of Cups kan ngomongin soal partnership, bisa dalam konsep pekerjaan juga ya, karena ini ada energi pertemanan. Jadi kalau secara energi dia pengen lagi keadaan happy, keadaan senang-senang. Terus kalau dari Three of Cups sendiri, ini bisa jadi konsep soal self-expression. Jadi dia mampu untuk mengekspresikan perasaannya, niatnya dia, dan segala macam. Cuman aku lihatnya orangnya terbuka banget ya. Very open. What do you want to know? Apa yang kamu pengen tahu, dia bakal ngasih tahu. There's a celebration in here. Jadi saat ketemu kemungkinan ada sebuah selebrasi yang terjadi. Jadi bisa selebrasi, ketemu sama teman-teman, atau lagi ada pesta dan segala macam. So, kayak bakal lihat tentang who is this person that meant to be with you. Give trust, Spirit Guide, Angel from Power, like having an assist, information and protection to certain people who watch this video. About your love life, I want to know about the people who pick the pirates or chooses number 2 love life. Who will be with them later, meant to be for them in their future, or in their future is okay sih. Who is this person?
One thing to know, this person is a giver. Jadi orang ini suka memberikan atensi, orang ini suka memberikan gift, memberikan apapun yang pengen dia berikan. Very strong person. Di sini ada Leo, also di sini ada Aeropan, ada energy pieces, Taurus, and Libra. Very traditional person juga. Okay. Ada the Nine of Wands. Dia bukan tipe orang yang sabar. Dia bukan tipe orang yang mampu menunggu lama untuk mendapatkan sebuah kepastian dari seseorang. Jadi go getter lah orangnya. If dia melihat nih, okay, there's a potential between me and you nih, contohnya ada sebuah potensi antara kamu sama aku nih gitu, yaudah ayo gitu, kita ngedate atau apapun. Dia bukan tipe orang yang kayak tar dulu deh, lihat dulu, enggak. Dari The Nine of Wands itu adalah orang-orang yang pemberani, nunjukin keberanian dia untuk mengekspresikan niatnya. Dari The Six of Pentacles, orangnya giver, orang yang suka memberi, itu bisa dalam konsep sedekah atau dalam konsep apapun. Everything that we can give to the universe, dia mampu untuk berikan itu. Contoh ya, like kasih sayang, pelajaran, atau dia teaching seseorang bisa gitu. Cuman dari energi The Six of Pentacle itu juga ngomongin soal priorities. Dia punya prioritas dalam kehidupannya. I see di sini juga dia punya tanggung jawab yang cukup besar ya, tanggung jawab yang cukup besar. Untuk beberapa dari kalian dealing sama seseorang yang terbiasa untuk menjadi tulang punggung. Dia kayak kerja, mempunyai penghasilan bukan hanya untuk dirinya dia sendiri, tapi bisa untuk adiknya, untuk keluarganya, untuk kakek neneknya, ibu bapaknya, dan segala macam. That the kind of person yang aku nggak ngelihat ada keegoisan ya, walaupun kadang-kadang orang nganggap dia adalah seseorang yang sombong gitu. Kenapa aku tiba-tiba mellow? Orangnya mellow nih berarti. Ada dari The Strength, ini energi Leo. Oh, pemberani banget orangnya. Jadi tidak karena dia tahu dirinya benar gitu kalau aku lihat. Jadi kenapa dia berani untuk bertindak, karena YOLO. You only live once. Kamu hanya hidup sekali, jadi mau ngapain lagi? Ambil keputusannya, jangan ambil tindakan. Kenapa nih aku ngomong jadi melo? Biasa aku ngomong kan bersemangat ya. Pertama, orangnya cukup balance. Aku lihatnya untuk kamu juga mampu untuk menyeimbangkan diri kamu. There's a lot of desire, abundance juga banyak. Aku ngeliat juga di sini very clear. Jadi kadang-kadang kita pernah kenal sama seseorang yang tujuan kamu apa gitu, kita sampai nanya kan. Dia enggak, dari awal nih tujuan aku gitu, jelas banget orangnya. Dia orang yang dikenal di publik kalau aku lihat, karena dari The Strength, when I see this person walking ya, entering a crowd, saat dia masuk, entah masuk ke ruangan atau kemanapun, mata tuh tertuju sama mereka dengan cara mereka jalan. Kalau aku lihat cara dia jalan, cara dia membawa dirinya, cara dia berbicara penuh dengan wibawa. Pokoknya it's all about wibawa deh. Terus punya influence juga untuk orang-orang sekitar. Very compassion person, care banget sama orang-orang terdekatnya. Untuk beberapa dari kalian dealing sama kayak bos-bosan gitu. Nah, si bos-bosan ini kan punya bawahannya loyal, bukan karena takut sama dia, tapi karena memang dia tuh care gitu sama bawahannya dia gitu. Karena energinya dia, walaupun energi The Strength yang buas, tapi kamu tahu gak sih kalau misalnya kayak Lion itu protektif banget tuh sama si kumpulannya dia kan gitu. Energinya sangat protektif, terutama untuk orang-orang sekitarnya dia. Terus dari The Strength, dia punya kelemahan. Ini kelemahan yang ketahuan, dia itu lemah banget kalau disentuh, dia langsung kelapak-kelapak. Jadi love language-nya is the physical touch, which is if you touch this person di neck, di leher belakang, di punggung, di kepala, that person is going to be lewat. Kalau misalnya orang ini tuh orang yang sensitif dan baik ya, jadi apa ya, dia tuh tidak banyak terkontaminasi, walaupun dia punya lifestyle temen-temennya yang macam-macam, dia tidak mudah terkontaminasi. Jadi
Oke, kenapa? Karena di sini ada Erpan, which is very traditional person. Dia punya keyakinan secara agama atau pedoman hidup yang didatengin diturunkan oleh keluarga itu kuat. Terus cara ngomongnya juga gini. Jadi dia cara ngomongnya tuh um, walaupun dia ngomong pelan ya, tapi ada energinya. Kamu pernah ketemu gak sih? Aku pernah ketemu soalnya orang-orang yang ngomongnya pelan, but the voice have energy yang buat kita tuh luluh gitu loh. We listen to that person. Kita dengerin orang itu. Jadi for me kan kayak di sini ada energi healingnya. Kalau dia punya energi powernya, jadi kayak kalau aku tarik ya untuk orang-orang kayak gini, tarik itu dalam arti kita tarik benang merahnya. That person will do something yang berhubungan sama politik, business, orang-orang yang terbiasa untuk berbisnis, orang-orang yang terbiasa untuk bertemu sama orang-orang yang lebih powerful daripada dia. um, Mediator, judge, apapun yang berhubungan sama spiritual. There's a spiritual leader, hakim, di industri yang sangat apa ya, bisa dibilang familiar di sini. Jadi ini bukan hal-hal yang kayak baru banget, bukan kayak hal-hal baru kan kayak content creator itu something new ya. Bukan di area situ, ini area yang udah lama banget. Terus dari energi the strength, apapun yang berhubungan sama humanitarian. Jadi dia bergabung sama organisasi untuk membantu orang-orang. Terus di sini juga ada diplomatik, ada peternakan juga, veterinarian juga gitu. Jadi kalau soal pekerjaan, ini bukan pekerjaan yang apa nih gitu, kita yang kayak something new nih, nggak. Pekerjaan yang cukup sudah lama ada di dunia ini gitu. Jadi a very common job juga gitu. Orangnya tuh kalau aku lihat ya, dia sudah punya prinsip about marriage itu harusnya seperti apa, pernikahan tuh seperti apa, dan dia tuh tidak sungkan untuk mengatakan itu gitu. Dia bukan orang yang kayak diem-diem aja biar kamu nebak, nggak, but that person will state about what they want. Dia bakal kasih tahu, aku maunya ini di dalam pernikahan tuh kayak gini gitu. Dia suka banget sharing knowledge, makanya if you do something new yang dia nggak pernah tahu, dia excited banget gitu. Ini orang yang kalau misalnya kamu ketemu sama orang ini terus kamu ngobrol, terus kamu bakal oh iya iya oh gitu loh. Kita tuh bakalan terpanah, apa ya, kayak I really enjoy this conversation. Kayak aku nikmatin banget conversation ini sampai-sampai kayak aku cuma pengen dengerin kamu doang gitu loh, kayak energi seperti itu. Jadi dia pintar juga dalam berkomunikasi. Ya pokoknya bagus sih. Tell me more about this person. Karismanya juga ada. There's straight guide, angel of power like adding at a such. Tell me more about who's this person that going to be with the people who pick the pirate chooses number 2. Oke, ini nunjukin skill komunikasi yang bagus ya. Say, ada energi Gemini. Physically, kamu bakalan interest sama orang ini. Kayak kamu apa ya, enak dilihat lah orangnya. Dari energi the lovers itu nunjukin orang-orang yang ada di dunia ini untuk merasakan cinta, bukan yang kayak denying apalah gitu cinta, everything is logic lah segala macam. Enggak, dia orang-orang yang ya udah, kalau cinta aku pengen ngerasain itu gitu. Dia tidak takut untuk jatuh cinta. Orangnya penuh dengan, makanya kalau aku lihat kamu ketemu sama dia, balance, everything balance gitu. Very, there's attraction in here. Ada sebuah electricity, jadi kamu bakal ngerasa nanti kalau misalnya kamu sentuhan nih sama dia, gesekan tangannya kayak ada electricity itu, kayak ada aduh kesetrum gitu. Ada chemistry yang seperti itu. Ada juga yang kayak
aku nggak mau lepas dari kamu kayak gitu. Dari energi The Empress, untuk kalian yang dealing sama feminine, orangnya tidak mudah untuk ditaklukkan. Kamu harus berjuang untuk bisa menyamai dia. Energi The Empress adalah Queen of all queen lah, ratu dari segala ratu, dimana dia itu hidupnya penuh dengan kemewahan, hidupnya penuh dengan kemakmuran, dia penuh dengan cinta, dia tidak settle down for less lah istilahnya. Dia tidak akan mempertaruhkan hidupnya untuk hal-hal yang bisa dibilang material things atau hal-hal klise lah gitu. Dari The Empress ini energi mengayomi dan keibuan ya. Untuk kalian yang feminine, kalian dealing sama maskulin, kalau berhubungan sama orang yang very caring person, sangat mengayomi, mengasihi, terus dia juga punya kebanggaan tentang sisi femininnya. Sisi feminin itu bukan hanya kayak berpakaian feminin, enggak, but sisi feminin atau energi feminin itu konsepnya seperti sebuah cinta atau kasih yang diberikan secara tanpa pamrih gitu. Kan kalau energi maskulin, energi maskulin is all about logic. Bentar. Oke. Untuk kalian jaga kesehatan. Oke. Kita balik lagi ke sini. There's a power yang dia dapat itu datangnya dari keluarga, which is ini bisa kayak legacy atau warisan lah, bisa, atau dalam arti dia harus meneruskan nama keluarga dan segala macam. Untuk kalian yang feminine dealing sama masculine, dia adalah sosok orang yang bertanggung jawab, fiery, ini banyak fire-nya, passionate juga. Cuman aku ngeliat di sini dia punya sedikit ambisi. Orangnya juga prinsipalnya kuat. Jadi gini, dia kan tidak mudah untuk dihasut ya. Jadi contoh ya, soal keyakinan dia sudah bulat gitu loh. Itu sesuatu yang tidak bisa difleksibelkan. Jadi ada beberapa aspek dalam hidupnya dia yang tidak bisa difleksibelkan gitu. Terus di sini juga ada yang suka traveling atau suka jalan-jalan. Dia bakal ngajakin kamu jalan-jalan sih ini. Dari di sini ini adalah communication bakalan intens banget sama dia. Everything will move so fast for you ya di sini. Ada yang ini berjalan dengan cepat, dan untuk beberapa kalian kayak beneran nih, ini kayak mimpi nih gitu. Aku masih banyak yang pengen aku ngomongin, cuman kayak already 42 minute. Jadi kita langsung ke sini saja ya. Untuk kalian yang pengen tahu lebih lanjut bisa book first reading, because aku udah nahan bersin dari tadi. Udah kuat aku. Terus Spirit Guide, Angel, Divine Power, like God, Goddesses, give permission and protection to people who watch this video. Tell me about their situation. Jadi aku planning untuk buat video ini only 15 minutes, 15 menit untuk perpilihan ya. Karena aku gak mau banyak terlalu membocorkan. But I don't know. Aku kayak suka banget buat ngedetailin. Healing family issues. Your love life is a benefit as you forgive your parents. Ini ada pelajaran untuk kamu untuk memaafkan keluargamu, memaafkan apa yang terjadi di keluargamu. It's like there's a isu-isu di keluarga yang harus di healing. It's kind of related sama nomor 1, but nanti aja aku bahasnya ya. Di sini ada gini, kadang-kadang saat kita sudah memahami kenapa kita berada di dalam keluarga kita, di situ ada sebuah energi yang berubah. Oke, berarti kamu paham nih, berarti kamu akan maju ke next step. Jadi ada keadaan seperti itu. Romantic feeling, your feelings are real and worth exploring. Jadi ini perasaan kamu, perasaan yang benar. Kalau kamu ketemu dia, there's a feeling that yang bakalan kamu rasakan. Terus di sini ada you deserve love, you are lovable. Kamu itu berhak untuk mendapatkan cinta, jadi jangan mengecilkan diri kamu sendiri
dengan mengotak-otakan diri kamu sama ekspektasi sosial. There's a flirt, extend your light-hearted energy to others. Belajar untuk flirting untuk membangkitkan chemistry. Jadi aku bakalan lihat the outcome of the situation. Just spread kind angel fun power like God in Genesis. Give me permission and protection to sit through people who pick the pirate. Tell me about the outcome of the situation. Kalau yang aku lihat di sini ada something warm in my heart. Aku ngerasa hangat nih dada aku nih sekarang. Jadi orangnya tuh sangat hangat ya. Kalau aku lihat very welcoming person. Jadi walaupun dia punya status yang bagus secara sosial, tapi dia bukan tipe orang yang sombong yang kayak bikin kita awkward. Orangnya nyaman banget gaul sama semua orang gitu loh. Di sini ada justice, energi Libra. Terus di sini juga ada keseimbangan, balance. Aku ngelihat kalau dari energi justice sendiri ini kan energi apa ya? Bisa dibilang dignity and status ya. Jadi ini nunjukin statusnya dia siapa. Orang-orang yang gak kenal bakalan kayak segan sama dia, but once you know this person, saat kamu kenal sama orang ini lebih dalam, orang ini tuh bakalan nunjukin sisi kehangatannya dia. Dari 5 of Pentacle nih, yang aku lihat kan 5 of Pentacle itu selalu ngomongin soal kita terlalu fokus untuk mencari sebuah kebahagiaan untuk kita, tapi kadang-kadang kita lupa gitu loh. Ternyata kita punya blessing yang orang lain gak punya. Let's say ya, kita gambarin kita fokus untuk mencari cinta. Ternyata keluarga kita, orang yang dekat sama kita, bahkan satu rumah sama kita, ada yang merasa sedih gini. Kita gak sadar karena kita terlalu fokus sama hal lain. Terus one thing that you need to focus on, which is sekitaran kamu dulu. Dari 5 of Pentacle ini ada sebuah perubahan. Yang kemarin kamu kekurangan akan merasakan kelebihan. 5 itu selalu ngomongin angka sebuah force to grow, dorongan untuk bisa tumbuh gitu. Kadang-kadang kalau kita nggak sadar untuk tumbuh, semesta yang akan ngedorong. Sometimes kalau semesta ngedorong, ada yang manis ngedorongnya, ada yang juga gebrak gitu. Jadi just notice about around apapun yang terjadi di sekeliling kamu. And then the outcome is a 4 of Wands, which mean ini ngomongin soal pertunangan, komitmen, hal-hal yang bisa dibilang kalau secara tradisi kita ini selalu dilakukan. Okay? Aku bakal lihat dari sini, kita tambahin. Aku pengen ngasih kamu pelajaran apa yang perlu kamu tahu ya. Kok susah? Pelajaran atau what they need to know? Aduh, aku lapar lagi jadinya. Ada roti, guys. Oke. Ada the moon. Jadi jangan terlalu fokus sama sebuah illusion. The moon itu ngomongin soal intuisi. Jadi kita itu gini, kehidupan itu fase kan. Sometimes ada fase dalam hidup kita semuanya jelas. Ada fase yang ada ketidakjelasan. Ada orang-orang yang terjebak karena terlalu fokus sama aku harus tahu nih tentang everything, aku harus ngupas. Jadi ada banyak hal yang ya udahlah, kita harus fokus ke diri kita atau kehidupan realita kita aja gitu loh. Jadi jangan sampai kamu terpaku hanya sama sesuatu hal yang istilahnya fata morgana saja. Dari The Moon sendiri ini kan ngomongin soal misteri ya. Jadi banyak misteri yang aku bilang. Kehidupan ini kan bukan hanya sesuatu hal yang bisa kita logikakan atau kita tahu nih artinya apa. Ada banyak hal yang nggak bisa kita tahu. Jadi ya udah biarin aja. Jadi untuk meringankan beban kamu sendiri. Dari The Moon also there's a connection in the alam bawah sadar. Jadi ini bisa dari koneksi secara mimpi dan segala macam. Mimpi itu bisa dari mimpi datangnya dari secara harafiah mimpi atau saat kamu lagi meditasi. Terus message. Jadi gini,
mimpi untuk ngertiin mimpi kadang-kadang gak secara harfiah, which is mimpi itu kadang-kadang hiperbola dan metafora. Jadi harus bisa paham untuk mengartikan. But yang namanya keadaan pesan dari semesta itu kadang-kadang simple, tapi manusianya sendiri yang complicated kan. Once everything, gitu harus seperti menyelesaikan sebuah puzzle nih, padahal enggak gitu kadang-kadang. Jadi harus bisa memaknai. Kita harus jadi orang yang stabil, intuisi kuat, percaya sama hati kita sendiri, baru bisa mengartikan ini gitu. Tapi kalau kita masih halu, masih kita galau, jangan coba-coba buat ngartiin, malah jadi akan galau, makin galau gitu. Dari Four of Cups ini, yang ini konfirmasi, there's a lot of things that yang harus kamu fokusin, banyak hal yang harus kamu fokusin yang bukan yang kamu fokusin sekarang, ngerti gak? Jadi yang tadi aku bilang, kadang-kadang kita terlalu fokus sama ini problemnya di sini, atau aku harusnya kayak gini. Ternyata ada hal yang lebih simpel yang harus kamu fokusin. Contoh seperti itu tadi. Contoh ya, kamu fokus sama siapa dia, kapan ketemunya. Ternyata yang harus kamu fokusin malah keluarga sendiri gitu. Jadi coba balik to realita, okay? And then aku bakal ngasih pesan dari sini. Message for the people who watch this video. Life is a series of constantly shifting cycle. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow, you will be surprised where it leads. Ini ikutin arus kamu. Jadi kehidupan ini adalah sebuah series tentang perubahan siklus A ke siklus B ke siklus C. Kita dari Januari ke Februari ke Maret, kita juga dari childish ke dewasa. Everything itu pasti akan berubah dan akan shifting. Jadi saat kita melawan sebuah perubahan itu sama aja kayak ngelawan arus, dan itu akan menyebabkan kita stres sendiri. Jadi go with the flow, okay? This one too much. It is important right now to take a step back and spend some time alone. Instead of placing your focus on another, now it's the time to give to yourself. Yang aku bilang ini bukan waktunya untuk fokus sama hal lain. Fokus ke dalam diri, go back to yourself, go back to your reality. Terus kamu fokus juga nih, kamu kayak contohnya ya, kalau secara gambaran kayak kamu dari kemarin tuh terbang lah, nyari ke sana nyari ke sini. Coba balik lagi ke bumi ini gitu, lihat diri kamu, lihat sekeliling kamu, take a step back, spend some time alone, habisin waktu sendiri untuk kontemplasi. Jadi ini konfirmasi ya untuk itu. Aku bakalan kasih rune untuk kamu ini. Tadi aku mau kasih ke nomor 1, but I skip that. Oke, nanti ada blessing yang aku lihat. Jadi dari sekarang udah harus mulai untuk biasa memberikan disiplinkan diri sendiri untuk ngambil sebuah keputusan, karena kadang-kadang kita akan ketemu crossroad, kayak kita ketemu perempatan, aku mau ke lurus, ke kanan atau ke kiri ya gitu. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Jadi harus tahu diri kita sendiri. Jadi saat kita bertemu sebuah pilihan, kita tahu harus milih apa. Oke, ada blessing. Oke, kamu akan diprotect banget, diminta untuk ikutin alurnya. Fokus on your family, fokus sama keluarga dulu nih untuk saat ini. So this is your reading, thank you for watching. Kalau misalkan mau request, silahkan komen di bawah. Please komen tentang simbol-simbol favorit kamu, boleh untuk claiming energi ini, energi positif ini, atau kamu bisa sharing tentang apapun sih di komen. Kalau misal kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. If you like this video, boleh like, and jangan lupa share dan subscribe. See you in the next reading, bye.